Baik, perkenalkan nama saya Erlangga dengan NIM 2505090063. Di sini saya akan mempresentasikan tentang modul ajar kurikulum Merdeka Administrasi Infrastruktur Jaringan. Saya menjelaskan di bab 6 yaitu tentang proses routing. Dan apa saja sih proses routing itu? Nanti kita akan membahasnya. Di sini ada kompetensi awal, yaitu peserta didik telah memahami berbagai konsep dasar dalam jaringan komputer, mengenal jenis-jenis perangkat jaringan, serta memahami konsep jaringan VLAN atau Virtual Local Area Network sebagai dasar untuk mempelajari proses routing antar jaringan. Oke, kita lanjut dengan ajarnya ya. Kita akan membahas tentang proses routing. Apa saja sih proses routing itu dan bagaimana prosesnya? Mari kita bahas. Di sini latar belakangnya, routing dalam dunia teknologi informasi atau TI merupakan bagian dari cara meningkatkan kinerja jaringan. Routing adalah suatu proses untuk memilih jalur atau path yang dilalui oleh paket. Routing sendiri sangat berperan dalam membangun sebuah jaringan, baik itu LAN maupun WAN. Saat ini penggunaan routing dalam sebuah jaringan merupakan hal yang perlu diperhitungkan dalam sebuah perusahaan. Di sini ada LAN. LAN itu singkatan dari Local Area Network, dan WAN singkatan dari Wide Area Network. Di sini tujuan pembelajaran dari proses routing yaitu 1. Memahami fungsi DHCP dan DNS dalam jaringan. 2. Menjelaskan konsep dan cara kerja routing statis. 3. Melakukan simulasi routing statis dan pengecek hasilnya. 4. Memahami perbedaan protokol RIP, OSPF, dan EIGRP pada proses routing dinamis. 5. Melakukan praktik routing dinamis dan menganalisis performa jaringan. 6. Menunjukkan sikap teliti, bertanggung jawab, dan bekerja sama. Materi pembelajaran kali ini ada pengertian, jenis-jenis, proses, dan perbedaan. Mari kita bahas. Pengertian routing sendiri adalah proses pengiriman data melalui satu jaringan ke jaringan lain dengan memilih jalur yang tepat dalam routing. Router membaca alamat tujuan, membandingkannya dengan tabel routing, lalu menentukan route terbaik agar data sampai ke tujuan secara cepat, efisien, dan aman. Proses ini dapat dilakukan secara manual, routing statis, maupun otomatis menggunakan protokol khusus seperti routing dinamis. Oke, lanjut. Di sini ada jenis-jenis routing. Yang pertama, routing dinamis. Yang kedua, default routing. Yang ketiga, dynamic routing. Untuk static routing sendiri adalah salah satu jenis routing yang rutenya akan ditambahkan secara manual ke routing table. Keamanan routing static ini sangatlah tinggi, yang menjadi salah satu kelebihan yang dimiliki oleh static routing. Hal ini bisa terjadi karena administrator saja yang mampu memberikan akses pada network untuk proses routing. Jadi static routing ini yang bisa mengontrol semua itu adalah admin. Kalau selain admin atau hanya mengecek saja, itu tidak bisa untuk mengontrol atau mengubah-ubah suatu settingan routing itu sendiri. Yang kedua ada default routing. Pengertiannya sendiri adalah routing default, di mana jenis routing ini akan menggunakan single router. Lalu untuk router yang digunakan tersebut akan melakukan pengiriman semua paket ke arah single router. Pemilihan route ini digunakan ketika tidak ada jalur yang lain tersedia untuk tujuan dari alamat IP. Dan yang ketiga ada dynamic routing. Dynamic routing sendiri adalah route yang ditentukan akan didasarkan pada situasi serta kondisi jalur routing table. Keuntungan dari menggunakan dynamic routing ini sendiri adalah
memudahkan dalam proses konfigurasi karena sudah bisa secara otomatis. Oke, lanjut. Di sini ada sebuah simulasi static routing. Di sini ada router A dan router B. Topologi ini terdiri dari dua router, ya. Ini ada A dan B yang saling terhubung melalui jaringan 10.2.0.0/30. Masing-masing router menghubungkan satu LAN. Ini ya, local area network, ini kabelnya. Router A ke LAN menghubungkan 192.168.2.0/24. Untuk router B, LAN 192.168.1.0/24. Agar kedua LAN saling berkomunikasi masing-masing router, perlu dibuat routing statis yang mengarah paket ke jaringan di belakang router lainnya melalui interface 10.2.0 dan /30 misalnya. Jadi tujuannya itu kemungkinan PC 192.168.2.0 ini ya, ini berkomunikasi dengan PC 192.168.1.10. Nah, jadi komputer ini bisa melalui router A dan router B itu berkomunikasi dengan komputer yang ini. Sebut saja ini router, ini komputer 2, ini komputer 1. Jadi komputer 1 ini bisa saling berkomunikasi dengan komputer 2. Di sini ada default routing. Topologi ini terdiri dari dua router, yaitu TR1 dan LAN 192.168.1.0/24 PC1 ini ya. Lalu sakti kedua itu LAN 192.168.2.0/24 ini ya. Agar PC di kedua LAN bisa saling berkomunikasi, pada kedua router harus dibuat routing default. R1 harus mengetahui jalur ke jaringan 192.168.2.0/24. Ini jaringan yang 2. Itu R2 harus mengetahui jaringan nomor 1. Jadi semisal PC ini mau menghubungkan ke router 2, itu harus mengetahui alamat IP-nya, IP/2. Begitupun kedua sebaliknya, itu router 2 mengetahui kode IP router 1. Tujuan utama dari default routing ini adalah mengaktifkan komunikasi antar LAN melalui jaringan antar komputer menggunakan default routing. Yang ketiga, ada dynamic routing. Topologi ini menggunakan 3 router yang saling terhubung untuk menghubungkan 3 jaringan yang berbeda. Ini ya. Jadi routernya ada 3. Yang pertama ada PC1, itu beralamat IP kan 192.168.0.0/24 ini. Dan yang kedua beralamat IP kan 172.116.0.0/16 ini ya. Yang ketiga itu beralamat IP kan 192.168.1.0/24 itu PC3 sampai PC4, tapi di sini tidak ada. Agar semua jaringan dapat saling berkomunikasi tanpa konfigurasi kerut, itu digunakan dynamic routing. Jadi sama saja seperti tadi, cuma ini yang membedakan adalah routingnya. Kesimpulan dari semua ini adalah
Routing menggunakan proses penting dalam jaringan komputer untuk menentukan jalur terbaik bagi data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Dalam praktiknya, routing dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu static routing, default routing, dan dynamic routing, yang masing-masing memiliki karakteristik dan kegunaan berbeda, yaitu 1. Static routing membutuhkan konfigurasi manual oleh administrator dan cocok untuk jaringan kecil dan jalur yang tetap. Dan yang kedua, itu ada default routing, digunakan ketika sebuah router tidak mengetahui route detail yang harus mengirim paket ke satu jalur umum atau gateway terakhir. Yang ketiga ada dynamic routing, bekerja secara otomatis menggunakan protokol khusus seperti RIP, OSPF, atau EIGRP untuk menyesuaikan jalur berdasarkan kondisi jaringan. Melalui simulasi dan praktik tadi, peserta didik diharapkan memahami cara kerja setiap jaringan routing, dapat mengonfigurasi, menganalisis performa, serta mampu menerapkan sesuai kebutuhan jaringan. Dengan pemahaman routing yang baik, pengelolaan jaringan akan menjadi lebih efisien, aman dan optimal. Baik, segitu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.